Kembali lagi di podcast Parlemen masih membicarakan mengenai keseimbangan mencintai negara dan agama, dan kali ini sudah hadir ada seorang mahasiswa begitu ya, ketua PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Semarang. Betul ya, itu ada Mas Andre Bahtiar. Halo Mas Andre. Halo Mbak, selamat pagi. Oke, Mas Andre ini kenapa kita hadirkan mahasiswa di sini? Karena memang pergerakan mulai ada pergerakan kritis itu biasanya ada di level mahasiswa, betul begitu ya. Kita tadi membicarakan mengenai mencintai negara dan agama, dan bagaimana agama ini secara sangat mudah digunakan Pak Aziz untuk bisa mempertanyakan, bukan memecah belah, karena sampai sekarang alhamdulillah kita tidak terpecah belah, tapi mempertanyakanlah gitu ya, di mana saya harus berpihak, negara atau agama. Saya ingin tahu Mas, sebenarnya gerakan-gerakan seperti apa sih yang biasanya muncul di kampus itu sebenarnya? Baik, kalau berbicara soal kampus ini kan banyak gerakan-gerakan yang memang menjadi titik kiblat ataupun titik fokus kajian dari sahabat-sahabat ataupun teman-teman ya Mbak. Artinya kampus itu merupakan sebuah tempat proses pembelajaran. Nah, dalam transisi ini kadang bagi teman-teman yang awalnya dari sekolah SMA ataupun SMK, ketika masuk di kuliah di kampus itu kan ada suasana yang baru. Jadi masih ada yang namanya rasa ingin tahu ataupun pengen mempunyai rasa kebebasan. Nah, dalam dunia ini memang apalagi kita di kampus itu banyak hal-hal yang sifatnya baik dan kurang baik. Artinya dalam korelasi berbangsa dan bernegara ini, seiring berjalannya kita sahabat-sahabat PMI di dalam kampus, termasuk dalam pengawalan ideologisasi, bagaimana Pancasila tetap memposisikan diri sebagai ideologi yang harus kita sepakati bersama, memang banyak simpang siur ataupun ideologi-ideologi yang mulai masuk di tataran mahasiswa. Karena tadi mahasiswa itu cenderung bebas, mahasiswa merupakan agent of change dan merupakan motor penggerak. Kita bisa lihat dari tahun 1908, 28 Sumpah Pemuda sampai 45 hingga 98. Artinya mahasiswa itu sebagai objek untuk sebagai pembangun dan perubahan bangsa ini, dan tergantung bagaimana teman-teman mahasiswa bisa memposisikan diri. Artinya bahwa banyak gerakan-gerakan yang memang menyimpang dan banyak juga gerakan-gerakan yang sevisi dengan bangsa ini. Itu masuknya dari mana tuh Mas Andre? Yang menyimpang tadi itu masuknya dari mana tuh? Biasanya itu dari gerakan-gerakan organisasi yang tanda kutip ekstrim kanan Mbak. Dan itu tidak legal ada di kampus? Enggak, mainnya memang underground atau lewat gerakan-gerakan bawah, apalagi di kampus-kampus umum yang sering kita jumpai berdasarkan data, dibandingkan kampus Islam dengan kampus umum itu yang relatif banyak terjadi gerakan-gerakan yang menyimpang, terutama soal ideologi bangsa ini, yaitu di kampus-kampus umum. Karena kecenderungan ekonomi itu mempengaruhi Mbak. Yang pertama kecenderungan ekonomi, yang kedua soal pemahaman agama. Biasanya bagi kelas ekonomi menengah ke atas yang rasa belajar agamanya tinggi itu kan pengen cari tahu, mencari guru mana sih yang bisa mengajari saya soal keagamaan. Nah, pada fase ini ditangkap oleh gerakan-gerakan yang normatif tadi itu, yang basis kanan untuk secara ekonomi mapan dan secara rasa ingin tahu itu tinggi. Artinya ini bisa disusun. Makanya gerakan-gerakan mahasiswa apalagi organisasi ekstra termasuk PMII menjadi benteng dalam menjaga ideologi tadi, terutama ideologi Pancasila yang berasaskan kalau di kita ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita bisa tetap menyesuaikan dengan keadaan tadi. Artinya sebagai benteng tadi, memang kecenderungan gerakan-gerakan muncul itu karena ada misi-misi besar sebenarnya Mbak. Jadi sampai sekarang masih ada terus? Masih ada. Dan di mahasiswa merupakan salah satu yang paling seksi dibandingkan pelajar-pelajar itu. Dan pun itu sudah masuk di tataran pelajar. Itu bagaimana masuknya? Maksudnya apakah misalnya lagi kumpul-kumpul di masjid, misalkan gitu, atau bagaimana caranya? Seringnya itu lewat kajian-kajian keagamaan. Kadang kan teman-teman milenial apalagi pasca COVID ini kan ada kajian-kajian anti pacaran. Oh iya. Anti pacaran, banyak anak muda harus hijrah. Iya. Mana hijrah itu kan ada. Tertarik. Salah paham, betul Bapak. Nah, selain lewat rois dari kajian-kajian di musola ataupun masjid kampus, kadang mereka juga lewat media sosial Mbak.
Oke. dakwah-dakwah gitu, terus potongan ayat bagi orang awam yang notabene belum paham keagamaan secara pasti, itu kan tertarik, oh kok potongannya bagus, terus nanti coba diakomodir, dikumpulkan dalam sebuah jamiah dan jamaah, Terus diolah sendiri. iya, didoktrin dan dimasuki di situ. Ini tadi yang kita sebutkan adalah oknum ya, jadi tidak semua rohis memang pastinya gitu ya, oknum-oknum saja yang Mas RM memanfaatkan menjadi kendaraannya begitu ya, menjadi kendaraannya. Ini kan berbicara tentang itu, saya jadi pengen nanya juga ke Pak Aziz. Pak Aziz, saya tuh melihat ada tren begitu ya, entah saya nggak tahu ini mulainya dari mana begitu, tapi ada tren bahwa kita itu kita tuh di tanda kutip diminta untuk belajar mengenai bagaimana cara beragama atau cara berbangsa negara-negara muslim di Jazirah Arab. Ya kan Pak, dari cara pakaian, dari apa. Ini melihat fenomena ini bagaimana Pak Aziz, menurut Pak Aziz? Iya, saya kira memang betul itu. Kita itu sudah punya tradisi panjang belajar ke negara-negara Arab ya, tidak hanya sekarang. Cuma memang sumbernya itu dari kelompok mana. Kalau yang dari kelompok yang tadi disinyalir oleh Mas Andre itu ya tentu sasarannya khusus ya, berbeda. Tema-tema yang perkenalkan, diintrodusir kepada mereka juga berbeda. Materi-materi dan wacana-wacananya juga berbeda dengan kelompok yang lain misalnya. Tapi kita punya sejarah yang sudah teruji. Kelompok besar yang kita miliki itu dari dulu sampai sekarang itu banyak yang belajar ke negara-negara Arab misalnya, ke Mesir, ke Yordania dan lain sebagainya, yang tetap mempertahankan tradisi keberagamaan mereka. Dulu abad 19 kita punya tokoh yang tidak hanya diakui secara nasional tapi internasional. Misalnya Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Nawawi Banteni itu. Beliau menjadi guru di Masjidil Haram. Ya, murid-muridnya itu tidak hanya dari Nusantara tapi juga dari banyak sekali negara. Beliau-beliau ini adalah sosok yang punya cara pandang keagamaan yang sangat konstruktif ya, yang juga membentuk tradisi beragama di negara kita ya, yang murid-muridnya juga kemudian terlibat di dalam proses nation building negara ini, proses perumusan dasar negara kita yang kemudian memunculkan Pancasila sebagai kalimatun syawa. Kalau teman-teman Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi was-Saqafah gitu. Itu adalah kekayaan yang kita miliki. Jadi benteng kita insya Allah sudah sangat kuat ya, di tingkat kampus misalnya. Kita juga memiliki sayap-sayap, kita melihat ada banyak sekali sayap-sayap organisasi kemahasiswaan yang punya cara berpikir dan tradisi keagamaan yang insya Allah cukup kokoh, konsisten mempertahankan tentang pentingnya kesatuan, persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Oke. Ini karena kan akhirnya memang pada saat kita misalnya, karena saya jamanin juga begitu Pak Aziz, di mana kalau di Arab tuh budayanya nggak begini begitu gitu. Itu kalimat itu tuh sering sekali saya dengar begitu ya, apalagi saya juga banyak di kampus, jadi kalimat itu banyak saya dengar. Saya mau nanya deh sama yang sering di kampus juga ya, emang hidupnya di kampus gitu ya, itu apakah memang benar begitu? Maksudnya memang masuknya dari ini kalau di Arab tuh nggak kayak gini dan seakan-akan itu yang paling benar begitu? Iya, bagi beberapa kelompok organisasi itu memang punya identitas khusus Mbak. Artinya sebagai simbol-simbol identitas yang menjadi pembeda antara organisasi satu dengan yang lain itu salah satunya lewat simbol baju ataupun sandangan ya, sandangan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi ini berdasarkan data teman-teman
PMII dari tahun 2020 sampai 2022 ini. Masa pandemi berarti? Iya, kecenderungan mahasiswa, apalagi alumni COVID-19 ini yang lulusan tahun 2020 ke sini, itu kecenderungan minat soal belajar keagamaan berdasarkan ustadz ataupun guru ngaji langsung itu sangat sedikit. Lebih sering bahkan kecenderungan mereka itu lewat media sosial dan kalau dilihat ngaji dari YouTube ya? Iya, di datanya itu ustadz-ustadz yang sering diakses itu kecenderungan dari ustadz-ustadz yang notabene bertentangan dengan ideologi kita. Artinya selain itu menjadi hal yang sangat besar yang mau kita tarik di gerakan teman-teman mahasiswa, itu ada tren dan keminatan bagi teman-teman baru dalam penyusunan keadaan tadi. Oh, saya ketika pakai baju-baju gamis terus bercadar terus batuk saya kasih spidol hitam-hitam akan terlihat lebih eksis dan lebih indah dibandingkan itu teman-teman yang masa lain. spidol itu. Barangkali ada tanda gitu. Lah ya, ada tanda lah ya. Oke. Jadi memang diarahkan seperti itu ya. Walaupun maksudnya gini, itu tidak berarti itu salah, sekali lagi begitu ya. Dengan alasan yang tepat itu menjadi yang tepat, begitu ya. Dengan alasan yang betul begitu nggak Pak Aziz cara memandangnya Pak Aziz? Betul. Saya takut salah juga nih. Padahal itu kan dalam prinsip di Islam juga ya Pak. Yeah. Karena ada al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal amdu bil jadidil aslah. Bagaimana kita tetap melestarikan tradisi lama yang masih relevan tapi harus menyesuaikan dengan tradisi baru. Artinya dengan tradisi Jawa ataupun di luar Jawa, tradisi-tradisi yang masih relevan dengan keadaan zaman itu kan harus dilestarikan. Dan pun Islam hadir di Indonesia ini kan ramah tamah ya. Kita menyesuaikan dan kita melihat sejarah bagaimana dakwahnya Wali Songo di Indonesia ini, terutama di Nusantara itu kan dengan cara yang soft, lewatnya budaya juga. Jadi nggak merubah budaya lokalnya, tapi kita menyesuaikan terhadap tradisinya gitu. Nah, Pak Aziz, saya baru inget tuh gara-gara ngomongin budaya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di sosmed mengenai budaya. Jangan kau anggap apa yang kau lihat itu selalu benar. Kaitannya dengan budaya. Jadi misalnya kalau budaya misalnya waktu itu mungkin yang dibahas itu ini Pak Aziz, ziarah sebelum puasa gitu. Jadi itu budaya itu tuh nggak ada tuh dalam ajaran gitu. Itu bagaimana menurut Pak Aziz melihat itu? Iya, kalau tradisi ziarah nyekar sebelum puasa atau setiap Kemis sore malam Jumat itu kan memang sudah jadi tradisi umat Islam kita ya, mayoritas itu saya kira bagian dari tradisi yang sudah membudaya ya, tradisi agama yang sudah membudaya. Kita pakai blangkon sebagai pengganti kopiah itu juga sudah membudaya ya. Kita pakai sarung itu kan juga sudah jadi budaya ya. Intinya kan menutup aurat ya, kalau ajaran agamanya. Tapi tutupannya pakai sarung, bukan pakai sorban, begitu. Bukan pakai gamis. Gitu. Jadi memang kita ini sudah punya akar tradisi keagamaan yang sangat kuat ya. Yang kemudian sekarang itu kita kenal dengan istilah Islam Nusantara. Yang alhamdulillah Mbak itu kita abadikan, kita monumenkan dalam sebuah bangunan museum di sekitar komplek Masjid Jame' Lasem. Inisiasi ya insya Allah dari saya inisiasinya, kemudian sumber anggarannya juga dari dana aspirasi saya untuk mengenang kehebatan tradisi keagamaan yang kita miliki di Indonesia ini. Dan karena yang kedua saya kira Lasem memang sesungguhnya adalah sebuah kota kecil di pesisir pantai utara Jawa yang memiliki
peran dan kontribusi sangat penting dalam sejarah peradaban dakwah Islam di Nusantara ini. Saya kira itu. Jadi dengan adanya jadi sebenarnya bagaimana kita harus bersikap dengan adanya isu-isu seperti ini? Ini tuh budaya ini nggak ada nih dalam ajaran nih yang kayak gitu tuh, kita harus bagaimana Pak Aziz? Iya, kita hargailah perbedaan pendapat. Saya kira memang pandangan yang berbeda, cara beragama yang berbeda itu kan bagian dari sebuah kekayaan ya, sebuah karunia lah yang kita harus patut syukuri gitu kan. Agama saja kan berbeda-beda, dari Samawi itu ada berbeda-beda, ada Nasrani, ada Yahudi kan begitu. Itu juga harus kita saling hormati dan kita hargai kan begitu. Makanya kemudian muncul toleransi beragama kan begitu. Jadi intinya begitulah, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan. Dan tidak saling memaksakan pendapat ya sepertinya ya. Pak Aziz. Kalau saya melihat bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan memang akhirnya tidak saling memaksakan bahwa A yang paling benar atau B yang salah begitu. Iya. Yang suka pakai jenggot ya silakan. Yang suka pakai spidol nanti jubah silakan gitu. Yang penting tidak menyalahkan yang lain. Itu keliru, yang benar adalah saya. Nah itu sebenarnya ya. Sebenarnya itu ya. Jadi makanya tadi pada saat saya bilang misalkan kalau ada yang mau pakai dengan identitas tertentu dengan alasan yang benar, itu sebenarnya jadi benar juga begitu. Bukan lantas kalau pakai sesuatu yang sangat tertutup lalu itu dituding ekstrim, tidak juga ya. Dengan alasan yang benar itu memang benar begitu ya. Baik. Nanti kita akan teruskan pembicaraan ini bagaimana seharusnya kita memandang keberagaman budaya, dan saya tuh pengen tahu sebenarnya apa bedanya Indonesia dengan negara-negara lain yang juga mayoritas Muslim. Nanti kita akan lanjutkan tentunya di podcast Parlemen.